Oke ya teman-teman ya, ini sudah retretan yang ke-6 baru ya teman-teman ya, karena kita ngantri di pabrik. Ini sisa buah besar yang tadi malam kita muat ya, jadinya ya kita muat hari ini. Tuh kacau, tuh masih ada berondolan di sana ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, salam tanam berduri ya buat teman-teman ya, rezekinya ya. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan muat dulu, nggak berondolannya sangat banyak sekali ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita garuk dulu berondolannya ya teman-teman. Nah ini untuk hasil pemumpukan 1 tahun sekali ya, seperti ini ya teman-teman. Untuk perawatan teman-teman mungkin bisa tonton terus di video YouTube saya ini ya teman-teman. Untuk perawatan sederhana saja saya, karena saya menggunakan bibit abal-abal bukan sawit unggul ya. Nah ini dia teman-teman, ini buah besar-besar seperti ini. Jadi kendala memang untuk pengangkatannya sangat susah sekali teman-teman. Nah ini seperti ini. Nah untung ada kita punya tojok andalan kita ya teman-teman. Kalau tidak menggunakan tojok andalan ini, kemungkinan buah seperti ini tidak bisa diangkat teman-teman. Bisa sebenarnya diangkat kalau kita maksa, karena saya dulu mantan pengerit mobil truk, karena sering memaksakan mengangkat buah sebesar ini, kita langsung angkat, pinggang kita kena ya teman-teman. Nah sekarang saya menggunakan teknik seperti ini agak lebih gampang, dan untuk mengangkatnya sendiri kita nggak mesti paksa. Nah kita sistem seperti ini ya teman. Kalau kita tidak menggunakan sistem seperti ini, otomatis ya teman-teman nanti kena pinggang. Untuk merawat pinggang kita ini agak ya teman-teman, sangat sulit sekali. Karena saya pernah kena sakit pinggang itu sampai 3 tahun gara muat sawit buah-buah besar seperti ini ke dump truck ya. Dulu saya kan muat sawit ini menggunakan mobil saudara ya teman, maka muatnya ya susah ya teman-teman, karena memang bak dump truck tuh memang tinggi, jadinya buah besar seperti ini, wah bahaya sekali teman-teman kalau kita paksakan. Mungkin yang pinggangnya tahan, dia nggak tahu sih ya teman-teman. Kalau metode saya gunakan cara seperti ini, pelan tapi aman ya. Yang penting kita utamakan untuk bekerja ini adalah kesehatan ya teman-teman. Karena kesehatan tuh perasaan saya ya, jujur pribadi adalah urusan nomor 1 ya teman-teman. Makanya kerja itu ya hati-hati dulu lah ya, seperti itu ya teman-teman. Nggak usah lah kita istilahnya sok kuat istilahnya, apalagi saya buatkan video seperti ini, saya mencontohkan buat teman-teman semua ini bekerja apapun pekerjaannya ya dipermudah dan santai ya teman-teman, agar kita tetap menjaga kesehatan, keselamatan ya teman-teman. Nah untuk perawatan sawit saya ini menggunakan cara yang sederhana semua ya teman-teman, agar teman-teman tuh bisa mengikuti. Mungkin kalau menggunakan cara yang ekstrim, bukan tuh 3 kali setahun ya teman-teman. Nah, bukan 3 kali setahun dengan 1 kali setahun memang sih hasilnya memang sedikit beda, dan perkembangan batang-batangnya juga beda ya teman-teman, batang besar segala macam ya teman-teman. Tetapi kita pikirkan lagi ya teman-teman. Nah kita pikirkan lagi, untuk modal biaya untuk pemupukan 3 kali atau 2 kali setahun itu sangat besar sekarang teman-teman. Dapat kita lihat untuk harga-harga pupuk itu sangat mahal sekali teman-teman sekarang. Nanti kita nggak bisa nabung, malah habis ke kebun semua. Untuk kita tabung untuk beli mobil, bikin rumah, beli lahan baru, ya malah nggak ada perkembangan ya teman-teman. Ini cara yang saya berikan ini untuk tutorial seperti ini berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, agar kita ini sama-sama berkembang dalam bertani sawit ini ya teman. Nggak perlu ya kita dengan modal yang berlebih-lebihan. Bisa sih kita menggunakan modal berlebihan memang kalau punya uang banyak ya teman. Nah kalau menurut saya, cara saya seperti ini ya teman-teman. Semoga teman-teman itu bisa ya sukses, sama-sama sukses ya, sama-sama berkembang kita ya. Di sini saya cuma membagi pengalaman pribadi saya. Nah yang kedua ya teman-teman, kalau kita punya kebun sawit seperti ini ya teman, usahakan punya mobil sendiri ya teman-teman. Nah coba pikirkan teman-teman, misalkan untuk seperti punya saya ini bisa tembus sampai 10 ton atau 20 ton dalam lokasi 2 hektar, bisa tembus sampai 10 ton ya teman-teman. Nah seperti itu kalau teman-teman hitung, kalikan saja. Misalkan untuk sekarang ongkos muat paling murah jika nyuruh orang itu 200.000 ya teman. Coba teman kalikan. Nah misalkan 10 ton sudah berapa, silahkan kalikan sendiri ya teman-teman. Karena sekarang kata-kata ya itu paling murah sudah 200.000 ya untuk muat sawit ini. Orang baru mau ya, apalagi lokasinya jauh dari pabrik, orang menghitung dari bahan bakar lagi. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin usahakan teman-teman jika punya lahan ya 1 hektar atau 2 hektar,
Mungkin kalau 2 hektar itu sudah bisa ya kalau untuk beli mobil second ya teman-teman. Kalau teman-teman pintar menabung ya. Nah, usahakan menabung dulu karena mobil second ini kalau jenis yang Grand Max atau jenisnya saya ini ya kisaran kalau tahunnya 2012 itu yang second itu ya agak murah ya teman-teman. Ya dapatlah sekitar 60-an juta lah. Nah, daripada teman-teman menyuruh orang muat sawit ini, jika teman-teman punya lahan, memang sih kalau punya uang banyak sih tidak masalah ya teman, karena memang kerja muat seperti ini capek ya teman. Tapi saya jujur untuk muat sendiri seperti ini, ya alhamdulillah saya bisa lah untuk menabung ya. Enak lah untuk perekonomian, mau beli yang saya suka, ya adalah daripada kita nyuruh muat orang ya. Kan sayang duit 200.000. Kalau kita misalkan kita punya duit apa namanya lahan sawit sendiri, mending kita lahan sawit ini kita jadikan tempat kita bekerja ya teman-teman, daripada kita misalkan nyuruh orang muat seperti ini tapi kita bekerja lagi di tempat lain, misalkan ikut buruh panen, ikut buruh bongkar muat di pabrik. Nah seperti itu jadi istilahnya membuang-buang waktu. Kalau kita misalkan bekerjanya juga di pabrik, kita jadikan lahan usaha atau lahan kerja kita seperti muat segala macam, kita bisa sambil merawat sawit kita sendiri ya teman-teman. Nah sehingga hasilnya bagus. Nah seperti itulah yang ingin saya terapkan kepada teman-teman. Ya terserah teman-teman sih mau ikut atau tidak, tetapi sistem saya seperti itu karena saya bekerja berdasarkan pengalaman ya teman, bukan bekerja berdasarkan teori-teori orang. Memang orang saya dengar teori orang, tetapi saya lebih mengutamakan pengalaman karena kita belajar ilmu guru yang paling terhebat itu adalah berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah seperti saya dulu, saya pernah memupuk sawit itu 3 kali setahun. 3 kali setahun asli teman-teman. Tapi saya bandingkan hasilnya ya teman-teman, beda tipis saja ya teman. Kebanyakan modal kita buang untuk modal banyak kita buang di pemupukan. Nah untuk sekarang karena memang saya menerapkan, tetapi saya di sini pemupukan itu 5 kg per pohon ya, tapi sekali setahun. Nah 5 kg misalkan teman-teman, nah itu lagi ya teman-teman, jika menggunakan sistem 3 kali setahun memang benar itu bagus. Kalau sawit itu jangan terlalu banyak kayak kita makan. Iya memang benar, tetapi seperti hal seperti itu memang kita kalau misalkan punya lahan seluasnya saya ini sekitar 6 hektar lebih, kalau dirawat sendiri seperti saya ini. Tapi saya sekarang kan untuk perawatan seperti pruning, panen pruning dan panen saya lepaskan untuk anggota panen kita ya. Nah kalau seperti penyemprotan, penebasan dan lain sebagainya, penyemprotan itu saya lakukan sendiri ya teman-teman. Nah itu dia, kita lebih menghemat biaya, utamakan menghemat biaya teman-teman dalam perawatan sawit ini ya. Oke ya teman-teman, kita selesai muat ya. Masih ada sana lagi ya, ada satu tumpuk di sini sekitar 1 red, sekitar 3 red lagi nih ya teman-teman, 3 red lagi. Insya Allah ini 3 red ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pabrik ya. Oke kawan-kawan semuanya, ini teman-teman ya, ini masih banyak sisa buah kita sekitar ya 3 retan lagi lah setelah itu ya teman-teman. Ternyata di atas itu masih ada juga ya. Nah ini sekitar 2 red sama di atas itu ya yang sana. Nah, ini sudah kita dapat, ini sudah masuk 6 red ya, 6 red 7 sama itu ya teman-teman, bawa 2 ton ya, lumayan lah hasilnya alhamdulillah lah, dengan perawatan yang bagus, dengan pemupukan yang bagus, walaupun pemupukan dengan cara yang sangat hemat ya menurut saya ya. 1 kali saja 1 tahun ya teman-teman, nggak perlu sering-sering saya memupuk karena menghemat biaya ya. Jika kita memupuknya sering, otomatis ya biayanya lebih besar. Apalagi kita menggaji orang ya teman-teman ya. Memupukan gaji orang 31 karung 30.000 ya. Nah, jadinya kalau sekali setahun biayanya hemat, buahnya bagus, yang penting buahnya batangnya mekar-mekar seperti ini ya teman-teman. Nah ini hasilnya mantap. Oke kita akan lanjut lagi pabrik ya.